Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 540. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangat percaya diri. Sial, kamu berani melakukan sesuatu kepada Sekte Iblis Ilusiku, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia sangat marah. Dia berpikir bahwa Qin-Chen akan mengambil tindakan kepada murid-murid dari Sekte Iblis Ilusinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia kemudian memperkuat serangannya kepada Pu Qiankun. Untuk waktu yang lama, Pu Qiankun dan Master Sekte Iblis Ilusi itu terus bertukar pukulan di langit. Namun terlihat setelah beberapa pertukaran dengan Master Sekte Iblis Ilusi, Pu Qiankun yang belum sembuh dari cederanya, dia berada dalam posisi yang terdesak. Nah, bergerak lebih cepat, teriak Pu Qiankun kepada Qin-Chen. Saat ini Qin-Chen telah datang ke depan markas Sekte Iblis Ilusi, dan di bawah banyak master dari Sekte Iblis Ilusi. Para master dari Sekte Iblis Ilusi itu melihat Qin-Chen bergegas ke arahnya. Mereka merubah ekspresi mereka. Kemudian mereka langsung mengaktifkan formasi pertahanan, dan formasi itu langsung menutupi seluruh Sekte Iblis Ilusi. Hahaha, atur formasi di depan tuan muda ini, konyol. Qin-Chen mencibir. Namun sebelum tawanya itu jatuh, matanya tiba-tiba membeku. Dalam formasi besar ini, dia memiliki rasa keakraban, dan dasar dari metode formasi ini mirip dengan yang dia pelajari. Tidak, formasi besar ini sebenarnya diatur berdasarkan formasi yang telah saya pelajari. Seperti formasi pengunci langit dari Istana Berkabut. Tetapi ini telah mengalami beberapa perubahan seperti yang saya pelajari. Apakah Master Sekte Iblis Ilusi itu memiliki hubungan dengan Istana Berkabut? Kata Qin-Chen, hatinya tenggelam dan matanya sangat dingin. Meskipun wawasannya tentang formasi telah tersebar di domain bela diri, itu bukan rahasia. Tetapi formasi yang diatur di Sekte Iblis Ilusi ini menggunakan teknik formasi kuno yang hanya dia yang mengetahuinya. Selain dia, hanya beberapa orang yang mengetahuinya seperti Sangguan Sinner, Peng Xiaoyu, Ji Wuxu. Mereka semua tahu tentang ini. Namun berdasarkan situasi sebelumnya di Tanah Sihir Kuno, Master Sekte Iblis Ilusi tampaknya tidak berkolusi dengan Sangguan Sinner. Namun mengapa formasinya digunakan di Sekte Iblis Ilusi? Dalam keraguan Qin-Chen, Qin-Chen sudah mengeluarkan kompas 7 bintang. Dengan pemahaman Qin-Chen, ditambah bantuan dari 7 bintang, Qin-Chen langsung merobek celah di bawah formasi ini. Formasi ini adalah formasi yang Qin-Chen kuasai. Tentu saja Qin-Chen dapat merobeknya dan langsung masuk ke dalam. Setelah Qin-Chen masuk ke dalam, sebuah telapak tangan langsung menyapu ke arahnya. Itu adalah serangan dari Kaisar Pantom. Namun itu dengan mudah diblokir oleh Qin-Chen. Setelah Qin-Chen jatuh di Sekte Iblis Ilusi, Qin-Chen kemudian segera mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh Sekte Iblis Ilusi, mencoba mencari tahu di mana Chen Sisi berada. Tetapi ketika kekuatan jiwa Qin-Chen menyapu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah menyapu setiap sudut Sekte Iblis Ilusi dan tidak ada jejak Chen Sisi dimanapun. Mustahil, kata Qin-Chen. Sejauh yang Qin-Chen tahu, Chen Sisi dibawa kembali ke Sekte Iblis Ilusi. Dia pasti ada di Sekte Iblis Ilusi. Tetapi bagaimana mungkin dia sekarang tidak ada di sini? Aku tidak percaya. Qin-Chen kemudian memeriksa lagi, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Chen Sisi. Hatinya tiba-tiba tenggelam. Kemana perginya Chen Sisi? Berani, yang mulia sangat berani menerobos masuk ke Sekte Iblis Ilusiku. Siapa kamu? Kata Kaisar Pantom. Kaisar Pantom. Ketika Qin-Chen melihat Kaisar Pantom, dia ingat bahwa Chen Sisi dibawa oleh Kaisar Pantom dari alam Yu kuno. Penjara ilusi, kata Qin-Chen. Segera kekuatan jiwa yang menakutkan merembes keluar, dan itu langsung menelan Kaisar Pantom ke dalam ruang jiwa yang kosong dan gelap. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kaisar Pantom. Di penjara yang dingin ini Qin-Chen muncul, membuat Kaisar Pantom merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berteriak dengan ngeri,
tubuhnya nampak telanjang tanpa rahasia apapun. Kaisar Pantom, tuan muda ini tidak berniat jahat, hanya ingin tahu di mana Chen Sisi berada, tanya Qin Chen. Apa? Kaisar Pantom terkejut. Jelas dia tidak menyangka orang di depannya ini akan menanyakan tentang Chen Sisi. Kaisar Pantom, ini adalah ruang jiwa saya. Di sini Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Saya punya ribuan cara untuk membuatmu berkata, dan bahkan mencari jiwamu. Tapi saya tidak mau melakukan ini. Saya hanya ingin tahu keberadaan Chen Sisi, dan harap Anda bisa menjawab saya, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia sebenarnya dapat langsung mencari jiwa Kaisar Pantom, tetapi dia tidak melakukan ini. Karena Kaisar Pantom, waktu di alam Yu kuno waktu itu, dia juga bertarung berdampingan dengannya untuk melindungi Chen Sisi. Kaisar Pantom nampak kembali sadar. Dia menemukan bahwa Qin Chen tampaknya tidak jahat. Jadi dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Chen Sisi pergi ke Laut Guntur bersama Master Sekte belum lama ini. Tetapi hanya Master Sekte yang kembali. Apa? Chen Sisi pergi ke Laut Guntur? Qin Chen terkejut. Mengapa dia tidak tahu Chen Sisi memasuki Lautan Guntur? Jika Chen Sisi tidak memasuki segel luar angkasa, dia pasti akan baik-baik saja. Tetapi jika dia memasuki segel luar angkasa, maka hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam, seluruh tubuhnya dingin dan tubuhnya gemetar. Jelas hanya sedikit dari mereka yang bisa keluar dari tanah sihir kuno waktu itu, dan sisanya semua menjadi boneka Lord of the Abyss. Tapi dia juga tahu bahwa jika Chen Sisi masih hidup, tidak mungkin Master Sekte Iblis Ilusi meninggalkan Chen Sisi sendirian. Dan hanya Master Sekte Iblis Ilusi yang kembali. Itu saja sudah menjelaskan sesuatu. Tidak mungkin. Sisi pasti belum mati. Pasti ada yang salah dengan ini. Gumam Qin Chen, matanya kabur dan hatinya penuh dengan kengerian. Saat ini Kaisar Pantom memandang Qin Chen dengan curiga. Dia menemukan bahwa setelah Qin Chen mendengar berita Chen Sisi, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang apa hubungan antara orang di depannya ini dengan Chen Sisi. Apakah pria muda di depannya ini adalah orang yang terobsesi oleh Chen Sisi? Tetapi Chen Sisi hampir tidak pernah meninggalkan Sekte Iblis Ilusi di masa lalu, kecuali untuk perjalanan ke dunia Yu kuno. Dia baru ada kontak dengan orang luar. Tubuh Kaisar Pantom tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, menatap orang di depannya dengan takjub. Mungkinkah itu dia? Kaisar Pantom tiba-tiba memikirkan bahwa orang di depannya ini adalah Qin Chen, orang yang sangat dicintai oleh Chen Sisi. Tapi bagaimana mungkin dia sudah mati dalam Yu kuno? Ketika dunia Yu kuno meledak, semua orang jatuh dan hampir tidak ada yang bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa selamat dari ledakan semacam itu? Kata Kaisar Pantom, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya ini adalah Qin Chen. Tetapi entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa orang di depannya ini adalah Qin Chen. Mustahil, Chen Sisi tidak mungkin mati, kata Qin Chen. Ada kebingungan dalam pikiran Qin Chen. Tetapi dia juga mengerti bahwa Kaisar Pantom tidak mungkin membohonginya. Tetapi jika Chen Sisi benar-benar memasuki tanah sihir kuno, bukankah itu berarti Chen Sisi sudah mati? Dia tidak bisa menerima berita ini. Itu seperti palu yang sangat berat langsung menghantam kepalanya, membuat Qin Chen sangat bingung dan ada rasa ingin pingsan. Chen Sisi, kenapa dia pergi ke Laut Guntur? Tingkat kultivasinya paling banyak, baru menembus puncak martial sovereign. Tapi Chen Sisi adalah orang suci dari Sekte Iblis Ilusi. Bagaimana Master Sekte Iblis Ilusi bisa membawa Chen Sisi ke dalam segel luar angkasa? Yah, pasti ada kesalahan dalam berita ini. Kaisar Pantom, apakah kamu yakin Chen Sisi datang ke Laut Guntur untuk memasuki segel luar angkasa? Kata Qin Chen. Master Sekte membawa orang suci ke Laut Guntur. Sebenarnya dia tidak berusaha untuk memenangkan kristal suci. Alasannya memasuki segel luar angkasa hanyalah kebetulan. Tujuannya pergi ke Laut Guntur membawa Chen Sisi adalah untuk membasuh tubuh Chen Sisi, untuk menghilangkan aura jahat pada tubuh Chen Sisi. Kata Kaisar Pantom, dia kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Chen Sisi. Dari mulai Chen Sisi yang memasuki gua hantu neraka, sampai pada akhirnya Chen Sisi pergi ke Laut Guntur.
Mendengar semua cerita ini dari Kaisar Pantom, Qin benar-benar nampak terkejut. "Sisi, bagaimana kamu bisa sebodoh itu?" kata Qin. Dia tidak sadar ada air mata yang jatuh dari matanya. Dia tidak berharap Chen Sisi menanggung begitu banyak rasa sakit setelah dia kembali ke Sekte Iblis Ilusi. Dia bahkan rela memasuki gua hantu neraka. Di gua hantu neraka ada 10.000 setan melap jiwa yang melahap jiwa Chen Sisi. Qin terkejut saat memikirkannya. Dia sepenuhnya membayangkan bagaimana Chen Sisi bisa bertahan selama kurun waktu tersebut. Situasi apa saja yang telah dihadapi oleh Chen Sisi. Dari mulut Kaisar Pantom, Qin tahu gua hantu neraka adalah tempat yang sangat menakutkan. Hati Qin penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia bisa datang lebih awal, Chen Sisi pasti akan baik-baik saja. "Tidak, aku harus mendapatkan Chen Sisi kembali," kata Qin. Dia menggertakkan giginya. Bahkan jika Chen Sisi benar-benar mati, dia tidak bisa membiarkan mayat Chen Sisi tinggal di tanah sihir kuno dan menjadi boneka dari klan iblis abisal. Tapi Qin tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki tanah sihir kuno lagi. Tiba-tiba Qin memikirkan Kinmo di benaknya. Ngomong-ngomong, Kinmo masih berada di tanah sihir kuno. Selama dia bisa menghubungi Kinmo, dia secara alami dapat membiarkan Kinmo menggantikan dirinya sendiri untuk menemukan Chen Sisi. Tapi Kinmo masih menerima warisan. Dan juga ada seorang wanita di sampingnya. Di tengah kebingungan, sesosok tiba-tiba muncul di benak Qin. Itu adalah sosok yang sangat akrab yang dia lihat dari sudut pandang Kinmo waktu itu. Tidak, Chen Sisi mungkin tidak mati. Pikiran Qin tiba-tiba menjadi sadar. Dia tiba-tiba terbangun. Meskipun semua orang telah mati di tanah sihir kuno, kecuali beberapa orang yang bisa melarikan diri, tetapi selain Kinmo, ada juga sesosok wanita di sebelahnya. Qin dengan hati-hati mengingat sosok wanita itu. Ekspresinya semakin bersemangat dan semakin bersemangat. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihat sosok itu, perasaan yang sangat akrab muncul di benaknya. Seolah-olah dia mengenal wanita itu. Hanya saja dia sedang dalam masa krisis waktu itu, dan tidak ada banyak waktu untuk mengenali pihak lain. Namun sekarang melihat ke belakang, sosok wanita misterius itu kemungkinan besar adalah Chen Sisi. Ya, pasti itu Chen Sisi. Kecuali Chen Sisi, tidak ada orang lain yang bisa memiliki kualifikasi ini, kata Qin. Pikirannya terus berpikir, dan dia menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Pada saat yang sama, matanya yang penuh penyesalan dan rasa sakit tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan gembira. Saat ini Kaisar Pantom memandang orang di depannya dengan curiga. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang di depannya ini memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan sebelumnya. Tetapi sesaat kemudian dia menjadi bahagia. "Senior Kaisar Pantom, terima kasih atas petunjukmu," kata Qin setelah mengetahui semuanya. Dia sangat gembira. Dan dia membungkukkan tangannya kepada Kaisar Pantom. Dan kemudian menolak jiwa Kaisar Pantom dari kandang penjara ilusi. Twing. Seketika itu Kaisar Pantom kembali ke depan Sekte Iblis Ilusi lagi. Terlihat banyak orang dari Sekte Iblis Ilusi yang tak terhitung jumlahnya di samping. Melihat bahwa Kaisar Pantom ditangkap oleh Qin, mereka langsung marah. "Selamatkan Kaisar Pantom." Meskipun semua yang terjadi di penjara ilusi itu sangat panjang, tetapi pada kenyataannya di dunia luar itu terjadi sangat singkat, mungkin hanya beberapa detik. Keduanya sepertinya berbicara lama sekali, tetapi di dunia luar itu hanya sekejap mata. Saat ini serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh kepada Qin. Segera di tubuh Qin, armor formasi Gang Yuan muncul, dan itu langsung memblokir serangan dari para ahli Sekte Iblis Ilusi. Hahaha. Qin tertawa seraya naik ke langit. Tangannya dijulurkan dan dia langsung membuka formasi Sekte Iblis Ilusi dan langsung keluar dari jangkauan Sekte Iblis Ilusi. Dia masuk hanya untuk membawa pergi Chen Sisi. Namun sekarang dia telah mengetahui keberadaan Chen Sisi. Dia secara alami tidak ingin tinggal dan bertarung dengan master dari Sekte Iblis Ilusi. "Tuan Kaisar Pantom, apakah kamu baik-baik saja?" kata seorang ahli dari Sekte Iblis Ilusi. Dia langsung mengecek keadaan Kaisar Pantom.
"Saya baik-baik saja," kata Kaisar Pantom. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dan semua orang merasa lega. Mereka semua melihat kepergian Qin Chen. Mereka mulai berbicara dengan ragu. "Anak itu benar-benar pergi. Sungguh aneh. Mungkin dia takut kepada kita." Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada pertarungan Master Sekte dengan Pukian Kun. Terdengar diskusi di antara orang-orang Sekte Iblis Ilusi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Qin Chen pergi, semua orang akhirnya menghela napas lega dan mulai fokus kepada pertarungan Pukian Kun dan Master Sekte Iblis Ilusi. Hanya Kaisar Pantom yang memiliki ekspresi yang ragu. Dia mengerutkan kening dan melihat kepergian Qin Chen, kemudian dia bergumam, "Apakah dia orang itu?" Sementara saat ini Qin Chen bergegas keluar dari Sekte Iblis Ilusi. Dia melihat pertarungan antara Master Sekte Iblis Ilusi dan Pukian Kun terus berlanjut. Dan terlihat dua kekuatan dari Pukian Kun dan Master Sekte Iblis Ilusi yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan liar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.